Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Pak Fathahillah, Magister Pendidikan, sekaligus dosen pengampu pembelajaran PKN SD. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari artikel yang telah kelompok kami buat, yang bertema konsep pembelajaran PKN sebagai pendidikan hukum. Di sini kami yang beranggotakan, yang pertama ada Dewi Putri Maharani NPM 052, Desi Novitasari dengan NPM 053, Lia Melisa dengan NPM 072, Novia Tri Amelia dengan NPM 073, Arif Dwi Kurniawan dengan NPM 084, Kiki Iklimatu Zahra dengan NPM 086, Devri Berliansah dengan NPM 098, Ega Dianita dengan NPM 099. Baik, selanjutnya kami akan menerangkan materi kami. Pada pendahuluan, pendidikan hukum adalah pendidikan yang mengajarkan seseorang untuk memahami atau ahli hukum. Untuk tujuan ini, menggunakan gelar sarjana hukumnya beberapa tingkat. Melalui pendidikan hukum tidak hanya diciptakan oleh para ahli hukum yang tahu seluk-beluk negara hukum, tetapi penting untuk bekerja sama dan mengembangkan hukum melalui pengajaran hukum dan analisis hukum. Pelatihan hukum sudah ada sejak zaman kolonial. Metode penelitian ini memanfaatkan pendekatan melalui dokumen ilmiah serta implementasi peraturan hukum di Indonesia yang kerap menjadi sorotan masyarakat terkait kesalahan data. Pendekatan juga dilakukan melalui konteks pendidikan kewarganegaraan dengan landasan negara Pancasila sebagai acuan. Dalam penelitian ini terlihat kekeliruan pelaksanaan hukum yang masih terjadi dan penerapan Pancasila yang telah banyak digunakan dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia. Sumber data diperoleh melalui studi literatur dari dokumen ilmiah atau jurnal yang tersedia. Selanjutnya yaitu pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian pembelajaran kewarganegaraan dan pendidikan hukum. Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu pelajaran inti di institusi pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan warga negara dalam aspek spiritual, rasional, emosional, dan sosial, memperkuat kesadaran dan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat dan membentuk partisipasi aktif siswa sebagai warga negara. Pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang mengajarkan pentingnya nilai-nilai hak dan kewajiban sebagai seorang warga negara agar setiap tindakan yang dilakukan sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa serta tidak menyimpang dari harapan. Sebagai pendidik yang signifikan, hal ini diterapkan sejak usia dini di setiap jenjang pendidikan, mulai dari yang paling awal hingga pada perguruan tinggi, guna menghasilkan generasi penerus bangsa yang kompeten dan siap untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan hukum adalah pendidikan yang mengajarkan seseorang untuk memahami atau ahli hukum. Untuk tujuan ini menggunakan gelar sarjana hukumnya beberapa tingkat. Melalui pendidikan hukum tidak hanya diciptakan oleh para ahli hukum yang tahu seluk-beluk negara hukum, tetapi penting untuk bekerja sama dan mengembangkan hukum melalui pengajaran hukum dan analisis hukum. Pelatihan hukum sudah ada sejak zaman kolonial. B. Pembelajaran kewarganegaraan sebagai pendidikan hukum. Tujuan utama pembelajaran kewarganegaraan adalah mempersiapkan individu agar memiliki kecakapan untuk melaksanakan hukum yang berlaku. Individu-individu ini memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban sesuai dengan aturan hukum positif yang ada. Menurut Sapria, tahun 2007, nomor 27, PKN memiliki keunikan dibandingkan dengan mata pelajaran yang lainnya, yang juga bertanggung jawab dalam membentuk karakter. Salah satu keunikan PKN adalah peranannya dalam membangkitkan kesadaran hukum. Oleh karena itu, di beberapa negara, PKN disebut sebagai pendidikan hukum daripada civic education. PKN sangat penting dalam mengarahkan warga negara
baik secara individu maupun mengarahkan warga negara secara kelompok untuk memahami dan mengetahui norma-norma hukum yang berlaku. Dengan demikian, kesadaran hukum dapat terwujud dalam kehidupan masyarakat dan kepatuhan hukum dapat dicapai. Jadi, kesimpulannya adalah pendidikan kewarganegaraan dimulai dari jenjang pendidikan hingga perguruan tinggi. Tujuan utamanya adalah untuk membentuk kesadaran sejak dini, sehingga ketika dewasa nanti, setiap individu mampu berpikir kritis dan saling mengoreksi peraturan yang berlaku. Pengembangan kewarganegaraan perlu memperluas konteks hukum agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, materi hukum harus diajarkan secara berkelanjutan melalui pembelajaran kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu saran. Konsep pendidikan kewarganegaraan seharusnya ditempatkan sebagai satu kesatuan dengan pendidikan hukum untuk memastikan keberhasilannya. Materi pengajaran hukum harus dipandang dan diletakkan dalam perspektif sistem hukum, bukan sebagai entitas yang berdiri sendiri. Dengan cara ini, hasil pendidikan hukum akan sesuai dengan kebutuhan subbagian sistem hukum lainnya. Penting untuk terus berpraktek sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar pengajaran dapat diterapkan dan dipahami oleh semua kalangan. Dalam kenyataannya, data secara langsung dari hukum yang berlaku di Indonesia sangat dibutuhkan untuk pengembangan pendidikan kewarganegaraan yang tepat dan mudah diaplikasikan di masyarakat.